Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Francis. Jumpa lagi di channel Wira City Work. Oke, kita sekarang berada di kawasan Chexway dan by the way, aku sekarang mau coba keliling di sekitar kawasan ini ya, kawasan Chexway ini. Dan di sini rupanya ada mesin vending. Di belakang aku juga ada popcorn ya di sini. Dan kalau kita lihat di belakang, ini kita bisa lihat ada pemandangan MRT Jakarta, Francis. Jadi kita coba explore di kawasan sini aja ya. Kita nggak lama-lama juga kok durasinya. Dan by the way, sekarang itu di halte CSW ada Indomaret ya di bawah. Nah sekarang kita berada di lantai 3. Dan untuk Indomaret itu berada di lantai 2. Jadi satu-satunya di lantai 3 ini dia menggunakan AC, Francis. Jadi mirip kayak di beda ya. Kalau di stasiun Manggarai dia lebih ke atas ya AC-nya. Lebih kayak apa namanya? Blower apa namanya lupa, kayak AC kayak di mallnya gitu ya. Nah kalau ini kan kayak AC kayak di rumah nih. Oke, kita coba explore di sini. Habis itu kita coba ke bawah ke lantai 2 yang ada sekarang terbaru Indomaret, namanya Indomaret Point. Dan ini pertama kali di halte Transjakarta ada Indomaret. Tapi semoga aja di sini ada Alfamart juga nih. Jadi nggak kalah kayak di stasiun MRT maupun di stasiun KRL. Oke, penasaran? Let's go. Ya, oke Francis, dan memang ini pakai AC nih. Ini lumayan dingin juga ya AC-nya. Dan ini kita berada di lantai 3. Dan lokasinya ini deket banget dengan stasiun ASEAN. Ini ada ini ya, jalur halte CSW dari kecamatan tempat tinggal. Ini kayak peta-peta ini di kota Jakarta. Nah ini terdapat ada Kota Bekasi, Depok. Ini kayaknya yang rute ini ya, Depok ini kayaknya rute yang BKN Terminal Depok. Ini ada Tangerang. Dan Tangerang ini biasanya yang Poris Pelawat ini, yang rute Transjakarta. Tangerang Selatan ini kayaknya jalur KRL ya yang warna merah ini. Nah ini kayaknya KRL, Francis. Dan by the way di sini kita nggak nampak ada Bogor. Jadi hanya Depok, Kepulauan Seribu, Penjaringan. Tapi kalau PIK nggak nampak ya di sini ya. Ini ada Cengkareng juga di sini. Oke. Biasanya di sini ada live music di sini, Francis, di halte CSW. Nah, jadi kayak gini pemandangan di stasiun apa namanya? Stasiun ASEAN ini, Francis, untuk MRT-nya. Jadi kalau kamu mau integrasi ke MRT lewat ini, Francis, yang ada Skybridge ini. Nah, kamu tinggal dari CSW, tinggal jalan kaki, ini sudah terintegrasi ya. Tinggal jalan beberapa meter udah sampai di stasiun ASEAN. Jadi biasanya kalau ingin buru-buru ke Lebak Bulus, kamu bisa naik yang ini MRT. Atau kalau kamu mau ke Cipete Raya sama ini ke Fatmawati Indomaret. Atau kalau misalnya mau ke Bundaran HI yang ingin cepat, bisa naik yang ini juga. Atau kalau kamu mau naik KRL, kalau naik KRL kamu bisa turun di Duku Atas BNI, transit di ini. Kamu transit lewat Terowongan Kendal, baru lewat stasiun Sudirman. Atau kamu bisa di stasiun BNI City kalau nggak ingin yang padat ya, Francis. Oke, kita coba lihat di sini, Francis. Nah ini jadi kayak gini suasana di halte Transjakarta. Halte ini perempatan CSW nih. Nah di sini terdapat ada ini integrasi, Francis. Jadi kita keliling-keliling di sini dulu. Jadi rencananya selain kawasan sibuk di CSW ini nggak kalah kayak Manggarai. Tapi kalau Manggarai jauh lebih chaos banget itu. Kalau ini masih mending kalau di CSW. Asal tidak ada terjadi banjir di Ciledug. Wah kalau banjir di Ciledug itu pernah kejadiannya tuh sampai padat banget di kawasan CSW, Francis. Nah kalau nggak ada kejadian banjir atau ya semoga aja nggak terjadi ya. Dan ini nggak seramai banget sih.
Biasanya yang ramai itu pas di lantai 5-nya, Branses, yang kebanyakan pada pulang ke arah Puri Beta atau ke Ciledug CBG. Oke, jadi sekarang kita berada di tapak tilas Transjakarta. Dulu kan aku pernah menjelasin ya tentang sejarah-sejarah Transjakarta. Dan Transjakarta itu kan 2004 ya, yaitu mulai 15 Januari, kalau aku ingat ya, 15 Januari 2004. Dan itu masih di masa Gubernur Sutioso atau disebut Bang Yos. Jadi beliau yang membuat ini ya, apa namanya? Dulu namanya itu Transjakarta Busway sebelum namanya TJ atau Transjakarta. Bahkan dulu sebelum itu belum ada namanya Jaklingko. Kalau Jaklingko itu dia lebih ke integrasi. Jadi kayak gini, kalau Jaklingko itu sekitar 2018. Nah, ini integrasi Jaklingko tuh kalau kamu naik Transjakarta selama 3 jam. Dan kalau misalnya kamu tuh mau makan di McD atau apalah, nah kita tap out. Habis itu kita kan mau pokoknya kita dari rumah ya naik Transjakarta itu pun kena 3.500. Nah kamu kan mau ingin makan dulu ya, misalnya mau makan bubur atau makan McD lah. Habis itu kamu makan ya paling berapa menitan, ya paling 30 menit. Habis itu kamu naik Transjakarta lagi, itu hanya kena 1.500 karena kan maksimal 5.000. Nah kalau kamu ingin misalnya mau belanja ya, nah itu kan habis makan mau belanja ke, misalnya kamu ke ini, ke Grand Indonesia, kamu turun di Tosari. Nah pas turun di Tosari itu kamu yang turun di Tosari itu kamu kena 1.500. Dan kalau kamu dari rumah ingin makan ya itu 3.500. Nah jadi sehabis dari Grand Indonesia mau jalan-jalan ke misalnya ke Kota Tua ya, turun di halte Kalibesar Barat. Nah itu baru selama 3 jam ya. Kalau selama 3 jam, pokoknya sebelum 3 jam. Jadi hanya kena itu gratis Branches kalau kita sudah lebih maksimal 5.000. Itu yang kalau menggunakan kartu Jaklingko. Nah ini adalah sejarah logo-logo Transjakarta. Dan ini adalah logo Transjakarta yang zaman dulu. Nah ini ada foto Transjakarta yang ada burung elangnya ya, di 2004. Dulu aku waktu itu masih SD itu, waktu di tahun 2009. Nah aku itu kan pernah naik Transjakarta ini, yang dulu pertama kali sama ini, sama ibu aku, itu nyokap gua ya. Nah itu pernah jalan-jalan ke Blok M. Dulu itu gua pernah naik yang dari ini, dulu itu halte Sarinah sebelum ini MH Tamrin yang sekarang. Dulu masih halte Sarinah. Jadi dulu gua pernah itu, bokap gua yaitu ayah aku itu pernah bertugas di Jakarta, nginepnya itu di Saripan Pasifik. Jadi halte terdekatnya itu halte Sarinah gitu, yang Transjakartanya itu lebih dekatnya di situ. Dulu pernah main-main ke Blok M. Nah ini adalah busnya ya. Oke, jadi ini ya kemunculan transportasi Jakarta di tahun 2004. Tadi aku bilang itu yang ada logo elang, dan ini 2007 akan semakin berkembang ya busnya. Dulu itu rute koridor 1 itu berbeda banget armadanya, warnanya, liverinya berbeda. Dan koridor 2 kalau nggak salah warnanya biru, dan yang 3 itu kayaknya yang abu-abu. Karena waktu itu yang 2007 itu baru yang rute koridor 2 dan 3. Nah ini adalah armada yang ada logo TJ ini. Nah ini adalah busnya. Ini adalah bus Zongtong yang ini operator kalau nggak salah dari Damri juga nih selain TJ. Dan ini yang Lorena. Ini kayaknya yang rute koridor 7 ini, yang abu-abu. Tapi aku belum pernah naik yang abu-abu. Kalau nggak salah aku pernah tuh yang kuning, yang rute 3, yaitu Jelambar. Dulu aku pernah keliling-keliling naik Transjakarta waktu masih remaja ikut tuh.
kayaknya itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2007 kalau nggak salah. Nah ini perubahan logo lagi yang warna biru. Nah ini di tahun 2014 itu dia warna biru, yaitu logo Transjakarta 2014, penyempurnaannya tahun 2016 hingga sekarang ini. Jadi yang logo TJ itu 2012, dan yang Transjakarta yang sekarang ini yang sejak dari tahun 2016. Wah ini kayak belajar sejarah banget ini. Jadi kayak gitu untuk sejarah Transjakarta dulu ya. Gak kerasa ya, dari 2004 hingga sekarang berarti udah hampir berapa tahun ya, kayaknya udah hampir 19 tahun. Sekarang kan 2023, tahun depan berarti 2024. Ntar berarti 2014 itu kan 10 tahun. Oh iya ya, 20 tahun berarti itu nanti kalau di 2024. Berarti sekarang Transjakarta udah 19 tahun itu. Oke, jadi ini adalah jadwalnya ya. Ini udah mirip banget kayak di stasiun kereta api nih. Bahkan di stasiun KRL ada kayak gini jadwalnya, sama kayak di MRT Jakarta. Keren, keren. Oke, ini keren banget, ini ada jadwalnya ya. Nah, ini yang hari kerja, hari libur. Kalau Pribeta Ragunan tuh yang hari libur, yang rute 13C. Oke, kita mau ke lantai 2 ya. Ini udah hampir jam setengah 10 nih. Nah, di sini terdapat ada seni ya, seni-seni lukisan di sini. Ini ada karya insan Transjakarta. Oke, ini kayak waktu aku di halte Kuitang ini, Francis. Oke, kita turun ke eskalator. Ada namanya Aztec Integrasi. Kita turun. Kalau kita turun di situ ada Indomaret. Tapi kayaknya kalau makanan UMKM sekarang sudah pada tutup, Francis. Soalnya udah hampir jam setengah 10. Tapi kalau Indomaret itu sampai jam 10 ini, sesuai jam operasionalnya. Nah ini dia yang sempat direnovasi ini. Berarti ini ada Indomaretnya nih. Di sini namanya Indomaret Point. Oke, ini ada jadwalnya. Ini ada wayfinding dan jadwal keberangkatannya ya untuk Transjakarta. Ya, Francis. Jadi di sini terdapat ada Indomaret Point ya. Nah, sekarang ini kawasan baru juga nih. Lumayan ya ada Indomaret di sini. Jadi ada kawasan komersialnya gitu. Dan di sini terdapat ada tempat kulinernya juga ya. Ini lebih ke makanan UMKM. Ada makanan ringan kayak dimsum, ada jurnal. Ini kayaknya lebih antara makanan berat sama makanan ringan. Oke. Tapi sekarang sudah tutup ya, udah hampir jam setengah 10 ini. Ya, ini namanya Dimsum King ya, The King. Tapi logonya kok mirip Burger King ya. Asal nggak mirip-mirip banget sih. Kalau logonya mirip kayak BK gitu aja lah. Ini ada warung jurnalis namanya. Nah kalau ini kamu naik yang 1Q 8D atau 1C nih. Ini yang ke Kiai Maja. Ini terdapat ada muralnya juga nih. Kayak dulu aku pernah mereview uji coba ya untuk kawasan CSW. Karena CSW ini diresmikan pada bulan Desember 2021. Berarti udah hampir 2 tahun sih. 1,5 tahun atau 2 tahun ya. Baru bulan Desember itu udah 2 tahun itu di 2023 ini. Dan kalau di jam setengah 10 ini nggak begitu ramai banget sih.
Ini nggak rame banget kayak di Harmoni maupun di Manggarai. Wah, itu lebih chaos lagi kalau di stasiun Manggarai. Kalau di stasiun Manggarai itu, waduh, itu penuh banget itu. Yang kayak ke arah Bekasi, yang ke Bogor, waduh, itu yang selalu padat banget. Apalagi yang ke Angke. Angke itu kebanyakan pada transit di Tanah Abang yang pada ke Rangkas Bitung, atau yang di Duri yang ke Tangerang. Oke, jadi ini adalah Indomaretnya ya. Wah, ini keren banget ini Indomaretnya. Coba kita lihat. Oh, ini lumayan nih, ada AC-nya. Di sini banyak macam-macam makan. Oke, di sini banyak makanan juga nih. Oke, ini ada sereal ini, sama ini ada presnya juga nih. Kalau sereal ini lebih ke makanan barat nih. Ini ada snack bar gitu. Ini dari Milo. Ini terdapat ada minum juga nih. Kalau nggak mau ngantuk, ini bisa minum ini ya, minum kopi. Bukanya di mana sih? Oh, ini. Nah, ini kayak gini ada kopinya. Nah, kalau ini terdapat ada popnya juga nih. Oke, jadi kayak gini untuk di Indomaretnya. Kita lihat aja dulu. Nah, ini terdapat ada Indomie. Ini ada yang rasa ayam pop. Ini lebih lengkap ya, Indomaretnya. Beda kayak di tempat gua yang di tempat itu, Indomaretnya kurang lengkap karena Indomie agak nggak selengkap kayak gini. Ada yang rasa mie Aceh, ada ayam pop, yang rica-rica. Mie Aceh ini juga gue suka juga sih, sama ini ya, mie sedap Korean spicy. Ini gue paling suka juga ini. Ini lebih enak sih kalau kita ngadem ya di Indomaret. Seperti di Indomaret yang biasanya. Bingung juga ya kalau milih-milih makan. Soalnya bentar lagi udah pada mau tutup ini. Bingung sih kalau kita nyari apa ya. Membingungkan juga sih. Oke, ini terdapat ada odol, ada Pepsodent juga di sini. Nah, ini ada Pepsodent. Ya, jadi gini. Nah, di sini dia ada jual nasi bakar juga nih. Ada nasi bakar cakalang. Itu lebih ke masakan Manado. Kayaknya ada yang masakan barat ya, masakan berat, makanan berat. Oh, ini nih, kita cek dulu. Yang tinggal nasi rendang berat 32 ya. Ini apa nih, nasi ayam bertutu sambal mata 30.000. Ini apa nih? Yang lada hitam. Ini tinggal ini doang ya. Nah, kalau ini harus harus dipanasin ini kalau makan. Boleh lah. Kayak gue perlu makan malam juga nih. Sama beli kopi. Tapi sayangnya cuma nggak ada tas belanja soalnya. Apa beli kopi aja ya, Kopiko 78 quality milk. Ini ada kopi kenangan juga ini. Kayaknya gua coba Kopiko aja nih ya. Jadi gua nggak jadi beli nasi, mungkin pas di makanan kaki lima aja lah pas balik. Oke, ini lengkap ya. Di sini banyak makanan di sini.
Oke, jadi kayak gini untuk di Indomaret ya, Bransis. Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai kita keliling di halte CSW ini. Dan sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol lonceng ya Bransis. Oke, di belakang aku ini tadi kita baru di Indomaret ya. Dan ini memang lumayan besar banget ini, lengkap banget. Bahkan Indominya tadi itu lengkap banget tadi aku lihat di Indomaret. Ya namanya juga Indomaret Point ya. Kan ada Indomaret tertentu, ada Indomaret Fresh. Kalau Indomaret Fresh itu yang deket Pantai Maju Meika itu. Nah, ini kata mbaknya itu tadi itu jam tanggal 9 baru dibuka ini yang Indomaret Point ini. Berarti tanggal 9 Februari. Oh, 9 Februari nih baru buka. Berarti masih baru ini Indomaretnya. Lumayan ya, di halte Transjakarta sekarang ada Indomaret. Oke, jadi kayak gitu ya Bransis untuk nge-review ini ya. Kita keliling di halte CSW. Beserta tadi itu aku juga sambil ngenang sejarah Transjakarta dulu dari 2004 hingga sekarang di tahun 2023. Berarti nggak kerasa udah 19 tahun ya untuk Transjakarta. Dan kalau waktu 2004 itu aku itu masih gua tuh kayaknya masih SD itu dulu. Kayaknya gua tuh masih SD kelas 3 atau 4 ya, atau kelas 5. Oh, kalau kelas 5 2006 gua. Oh iya. Berarti gua kelas 3 SD dulu tuh. Untuk 2004 itu Transjakarta, dan 2009 gua pernah itu naik Transjakarta. Dulu tuh yang naik bus yang ada logo elang ya, yang Transjakarta dari Sarinah sampai ke Blok M. Dulu gua kan sama nyokap gua ya, yaitu ibu gua itu jalan-jalan ke Blok M. Kalau nggak salah dulu tuh Blok M Square atau Pasaraya Blok M. Dulu itu Pasaraya Blok M itu memang ramai ya dibandingkan sekarang. Itu sekarang sudah sepi banget. Dan sekarang itu Pasaraya Blok M lebih dipakai untuk kantor ini. Jadi tempat kantor pusat Gojek Bransis. Dulu pernah ada kuliner, yaitu kuliner kayak GoFood Festival lah gitu Bransis. Jadi ada GoFood Festival dulu tuh di Pasaraya Blok M di lantai lower ground. Ya, oke, mungkin itu aja, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Setiwak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.